Pernahkah kamu lihat orang yang tetap tenang saat semua orang panik? Atau seseorang yang bisa menolak godaan, padahal semua orang menyerah? Mereka seperti punya kekuatan super. Tapi sebenarnya, rahasianya cuma satu, mereka menguasai diri sendiri. Hari ini, kita akan bahas mengapa mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan adalah tanda kekuatan tertinggi. Dan yang paling penting, bagaimana kamu bisa melatihnya. Menguasai diri itu seperti jadi sopir bagi hidupmu sendiri. Bayangkan kamu sedang menyetir mobil di jalan berliku. Jika emosi adalah gas, dan logika adalah rem, orang yang tak bisa mengendalikan diri akan ngebut saat marah atau mengerem mendadak saat takut. Tapi sopir yang ahli, tahu kapan harus pelan, kapan harus belok, dan kapan tetap lurus. Kuncinya bukan pada mobilnya, tapi pada siapa yang pegang kemudi. Namun, menguasai diri bukan berarti jadi robot tanpa emosi. Justru sebaliknya, itu adalah kemampuan untuk memilih respons terbaik di situasi sulit. Contoh sederhana, saat marah, kamu bisa diam dan berpikir, alih-alih membalas. Saat malas, kamu tetap bergerak meski rasanya berat. Saat sedih, kamu tidak larut dalam keputusasaan. Orang seperti ini punya otot mental yang kuat. Mereka tidak membiarkan emosi atau kebiasaan buruk mengendalikan hidupnya. Bayangkan dua orang. Si A, setiap dikritik langsung emosi, mudah tergoda buat scroll media sosial berjam-jam, dan sering mengambil keputusan gegabah. Si B, bisa tetap fokus pada tujuan, berpikir jernih saat stres, dan punya disiplin untuk hal-hal kecil seperti olahraga atau menabung. Siapa yang lebih kuat? Jawabannya jelas si B. Kenapa? Karena kekuatan sejati bukan tentang fisik atau kekuasaan, tapi tentang kontrol atas diri sendiri. Pernah lihat batu karang di tengah laut? Ombak besar bisa menghancurkan kapal, tapi batu karang itu tetap kokoh. Bukan karena ombaknya lemah, tapi karena batu karang tak bergerak oleh tekanan luar. Orang yang menguasai diri seperti batu karang. Godaan, kritik, atau kesulitan boleh datang, tapi mereka tetap berdiri di prinsipnya. Seperti kata filsuf Yunani kuno, Plato, orang yang menaklukkan dirinya sendiri, lebih hebat daripada orang yang menaklukkan ribuan tentara. Ternyata, kemampuan menguasai diri ada hubungannya dengan prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan kontrol impuls. Penelitian di Universitas Stanford membuktikan, orang yang bisa menunda kepuasan, seperti menolak makan marshmallow saat ditawari, cenderung lebih sukses di masa depan. Ini disebut efek marshmallow. Tapi kabar baiknya, otak itu seperti otot. Semakin sering kamu latih mengendalikan diri, semakin kuat ia berkembang. Atau bayangkan otak kita itu seperti anjing peliharaan. Jika tidak dilatih, ia akan mengikuti semua keinginan instan, makan saat lapar, marah saat kesal, atau kabur dari masalah. Tapi dengan latihan, kita bisa mengajarkannya untuk duduk, diam, atau bahkan menunggu perintah. Prefrontal cortex adalah tali pengikatnya. Semakin sering dilatih, semakin patuh anjing ini pada kehendakmu. Lihatlah Mahatma Gandhi. Dengan kekerasan, tidak. Dengan kekuasaan, tidak. Tapi dengan disiplin dan kontrol diri, ia memimpin India merdeka tanpa kekerasan. Atau dalam mitologi Yunani, Odysseus yang mengikat diri di tiang kapal, agar tidak terpancing nyanyian siren. Itu adalah simbol, kadang kita harus mengikat diri sendiri, untuk tetap di jalur yang benar. Dalam cerita Jepang, ada samurai yang berlatih memotong bunga sakura dengan pedang, tanpa merusak kelopaknya. Bukan cuma pedangnya yang tajam, tapi kontrolnya yang sempurna. Begitu pula dengan kehidupan, kekuatan terbesar bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada kemampuan mengarahkannya dengan presisi.
Melatih penguasaan diri itu seperti membangun benteng. Kamu tidak bisa membuatnya dalam sehari. Tapi mulailah dengan batu bata kecil. Nah, gimana caranya mulai melatih diri? Coba 3 langkah ini. Pertama, kenali pemicu. Apa yang bikin kamu mudah marah atau menyerah, stres, atau lelah? Kedua, buat batasan. Jika kamu mudah tergoda gadget, matikan notifikasi saat bekerja. Ketiga, latih sedikit demi sedikit. Seperti, puasa media sosial 1 jam sehari, lalu tingkatkan perlahan. Ingat, tidak perlu sempurna. Yang penting konsisten. Di dunia yang penuh distraksi, menguasai diri itu seperti memiliki kompas di gurun pasir. Banyak orang tersesat karena mengikuti emosi atau tren. Tapi selama kamu punya kontrol atas dirimu, kamu akan tetap menemukan jalan, bahkan saat tidak ada yang bisa ditiru. Jadi, menguasai diri itu seperti jadi kapten dari kapal hidupmu sendiri. Badai pasti datang, tapi selama kamu pegang kendali, kamu bisa sampai ke tujuan. Seperti kata Lao Tzu, menguasai orang lain itu kekuatan. Menguasai diri sendiri itu kekuatan sejati. Sebelum kita akhiri, saya mengajak kamu, coba tulis di komentar, tantangan apa yang mau kamu kendalikan mulai hari ini. Jangan lupa subscribe untuk konten bermakna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.